Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Poco itu kan identik dengan gaming ya, jadi nilai jualnya tuh ada di performa. Nah, tapi buat kaum non-gaming, kira-kira gimana? Cocok nggak sih pakai Poco? Nah, ini Poco X7 Pro udah 3 bulan launching. Lagi coba gue pakai, gue mau share kira-kira gimana experience pakai Poco X7 Pro ini dari gue yang bukan heavy gamers, non-heavy gamers, jadi gue casual gamer aja. Kira-kira gimana experience-nya? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita upload video baru setiap minggu. Oke? Lanjut, kita bahas Poco X7 Pro. Kira-kira experience-nya gimana dari sudut pandang non-heavy gamers? Oke, disclaimer dulu ya. Gue tuh bukan heavy gamer sekarang. Jadinya gue tuh lebih condong ke casual gamers aja. Gue suka main game, gue suka main PS5, gue suka main Nintendo Switch, Steam Deck, dan lain-lain, tapi condong lebih game-game yang simple-simple aja. Begitu juga buat di smartphone, buat di mobile. Gue condong main game-game yang mungkin cuman buat killing time aja, COD mobile, mungkin sekitar iseng-iseng aja, kemudian buat Zenless Zone Zero kadang-kadang suka main, sama Royal Kingdom, itu buat ngebunuh waktu. Dan kenapa nih gue makin jarang main game? Yang pertama adalah waktunya ya. Gue kerja dari Senin sampai Jumat, weekdays, jadinya udah nggak ada waktu buat main game secara khusus gitu yang bisa main seharian gitu. Kemudian weekend gue biasanya emang udah waktu sama keluarga, sama ya buat shooting The Grid nih. Shooting The Grid nih kita biasanya lakukan di weekend karena tim The Grid itu semuanya kerja kantoran, jadinya kita shooting di weekend. Nah, jadinya gue tuh memilih untuk main game yang emang ya udah yang simpel-simpel aja lah, nggak usah terlalu mikir lah, nggak perlu terlalu berat karena nggak mau nambahin beban pikiran juga gitu. Jadinya emang main game emang benar-benar buat refreshing. Jadi yang simpel-simpel aja. Nah, jadi sebagai kaum yang bukan heavy gamers, yang casual gamers aja, boleh nggak sih pakai Poco? Jelas ya, boleh-boleh aja menurut gua. Nggak ada yang larang juga pakai Poco. Kalau emang ada duitnya silakan beli aja. Tapi sebagai kaum non-heavy gamers, cocok nggak pakai Poco? Nah, itu beda kasus. Ini akan gue sharing experience-nya kira-kira gimana pakai Poco X7 Pro ini setelah 3 bulan launching dari point of view non-heavy gamers. Pertama, kita bahas dari desainnya dulu. Untuk desainnya sendiri, menurut gue, Poco X7 Pro ini cukup simple dan elegan. Kalau kita lihat desain Poco tuh cukup banyak ya yang desainnya tuh lebih apa ya, kalau bisa gue bilang lebih flashy, lebih bling-bling, mungkin ada tambahan-tambahan efek-efek hologram dan lain-lain, lebih kayak mungkin ada efek sedikit RGB dan lain-lain yang gaming banget. Sementara untuk Poco X7 Pro ini menurut gue secara desain nggak terlalu gaming, cenderung lebih netral. Cuman ada garis vertikal yang ngebagi sisi bagian kamera secara di kiri dan sisi satu lagi ada di kanan. Ini lebih simple lah secara desain, dan cuma dibedain dari efek teksturnya aja. Ini secara desain kalau dipegang nggak ada perbedaan nih antara sisi kiri dan sisi kanannya. Jadi menurut gue secara desain Poco X7 Pro ini jauh lebih netral, lebih aman untuk dipakai kaum non-gamer. Bahkan personally buat gue Poco X7 Pro ini desainnya lebih menarik, lebih interesting daripada desainnya Poco F6 yang mungkin secara kelas masih lebih tinggi ya, walaupun keluaran tahun sebelumnya. Tapi Poco X7 Pro ini secara desain menurut gue jauh lebih simple, lebih elegan, dan satu lagi lebih netral. Jadinya buat dipakai buat kaum non-gamer ini cenderung aman. Kemudian untuk build quality-nya sendiri, ini emang full polikarbonat ya. Jadi dari bagian belakang, samping-samping frame dan lain-lain, ini semuanya full polikarbonat, nggak ada campuran metal dan lain-lain. Bagian belakang juga mungkin agak sedikit ada rasa kopongnya, tapi bukan yang bukan yang masalah banget sih buat gue. Nggak cenderung ya masih oke lah secara desain, secara build quality menurut gue dengan harganya ini udah oke. Kemudian untuk di bagian depannya ini terdapat layar 6,67 inch AMOLED dengan refresh rate 120 Hz dan resolusi 1,5K. Ini resolusi 1,5K ini dipertahankan Poco untuk kayaknya mulai dari tahun lalu. X6 tuh juga resolusinya udah segini. Jadi emang ini salah satu keunggulan juga dengan resolusi yang lebih tinggi
dibandingkan pesaing-pesaingnya. Untuk penggunaannya sendiri menurut gue udah cukup nyaman. Layarnya itu buat entertainment, buat nonton-nonton film, buat nonton YouTube, kemudian buat scrolling sosial media, ini udah cukup nyaman. Udah pakai 3200 nits, jadi untuk di outdoor pun makaiannya udah lebih aman, tetap kelihatan buat dipakai di luar ruangan. Oke, sekarang pengen ngomongin software. Untuk software sendiri, Poco itu menggunakan HyperOS 2.0 dengan basis Android 15. Lengkapnya itu adalah 2.0.102.0. Ini adalah update versi terbaru dari HyperOS yang dipakai buat Poco X7 Pro ini. Jadinya udah versi terbaru lah ya. Menurut gue overall masih nggak terlalu banyak perbedaannya secara visual dari versi-versi HyperOS sebelumnya. Tapi yang pasti masih banyak bloatware dan iklan. Ini udah ya bisa dibilang jadi keluhan menaun ya. Tapi mau bagaimanapun ini adalah model bisnisnya grup Xiaomi. Bisa sih dikurangin iklannya dari setting, tapi kayaknya nggak bisa benar-benar ngilangin semua iklan. Kalau bloatware juga sebenarnya masih bisa dihapus, tapi ya menurut gue PR aja untuk ngapusin bloatware satu-satu. Jadi gue udah ada di level ya, emang lo ketika lo beli smartphone keluaran Xiaomi Group, baik itu Xiaomi maupun Poco ya, di level low end dan mid range udah hampir pasti ada iklan dan ada bloatware-nya. Jadi emang ya udah pilihan. Tapi ada yang gue suka dari HyperOS 2.0 ini, terutama di desain widgetnya. Nah, untuk bagian widgetnya itu kalau sekarang kita lihat di bagian settings, masuk ke widget, banyak kumpulan widget-widget baru yang kayaknya waktu pertama kali gue pakai HyperOS tuh dulu belum ada deh. HyperOS 1, sekarang di HyperOS 2 banyak tambahan dan kayaknya banyak yang update baru gitu yang dulunya nggak ada. Misalkan ada widget buat test network speed, kemudian ada widget buat dashboard ini untuk nampilin RAM, nampilin baterai, nampilin speed dan lain-lain, itu dikumpulin jadi satu. Nah, ini sekarang banyak option widget baru yang ada di setting widgetnya HyperOS 2.0. Jadinya menurut gue sih cukup menarik nih widget-widgetnya HyperOS yang sekarang jadi lebih lengkap, lebih banyak dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kemudian untuk fitur-fitur AI-nya, nah fitur-fitur AI ini kayaknya mulai jadi salah satu nilai plus dari HyperOS 2.0 yang ada di Poco X7 Pro ini. Kalau dulu mungkin fitur-fitur AI-nya nggak terlalu banyak, sekarang udah mulai dilengkapin, mulai banyak. Ada fitur AI dari Google dan ada fitur AI dari Xiaomi. Kalau untuk dari Google, salah satu yang paling terkenal jelas saja adalah Circle to Search. Ini adalah fitur AI yang cukup terkenal untuk searching sesuatu based on gambar dan kita tinggal linkerin aja. Itu udah ada fiturnya di Poco X7 Pro ini, jadinya udah makin mudah nih untuk mencari sesuatu dari Poco X7 Pro ini. Itu adalah fitur AI dari Google. Sementara untuk fitur AI dari Xiaomi, sekarang ada yang namanya Xiaomi Hyper AI. Ini ada di settings, bisa dicari namanya Xiaomi Hyper AI. Ini adalah isinya kumpulan fitur-fitur AI-nya Xiaomi yang mesti kita tahu gitu. Mulai ada dari AI writing yang bisa nge-improve tulisan kita, bisa proofreading, bisa extend, bisa expand tulisan kita, dan lain-lain. Kemudian ada fitur AI untuk foto editor di AI Gallery Editor, seperti Enhance, Image Expansion, AI Eraser Pro, dan lain-lain. Ini berguna untuk memudahkan kita mengedit foto dengan cepat. Mantap. Selain itu, masih banyak juga fitur AI lainnya, kayak Speech Recognition, Interpreter, sampai Subtitle. Intinya, fitur AI di Xiaomi Hyper AI ini udah jauh lebih matang dari sebelumnya, dan ini menambah kematangan dari HyperOS 2.0 itu sendiri, karena dengan adanya fitur Hyper AI ini menambah lengkap fitur-fitur yang ada di Xiaomi HyperOS 2.0. Untuk performanya dan gaming sebenarnya gue nggak pengen terlalu bahas detailnya, tapi for your info aja bahwa Poco X7 Pro ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Itu memang bukan chipset yang paling cepat, tapi adalah salah satu chipset yang cukup cepat di tahun 2025 ini. Gue malah lebih pengen bahas baterainya. Untuk baterainya sendiri, Poco X7 Pro ini menggunakan baterai 6000 mAh. Kayaknya tren smartphone mid-range belakangan ini baterainya mulai banyak ya, di atas 5000 mAh. Bahkan kalau nggak salah, paling gede tuh udah sampai di 7300 mAh. Jadinya ya, 6000 mAh ini ada di tengah-tengah ya, dan bener aja ini hasil benchmark katanya ada di sekitar 14 jam. Udah cukup lumayan daya tahan baterainya, tapi bukan yang paling bagus juga.
Yang bisa di-highlight adalah bahwa kalau kita beli Poco X7 Pro ini, kita masih dapat kepala charger hypercharge 90 watt. Ini nilai plus bisa dibilang karena belakangan smartphone mid-range itu juga udah mulai ngikutin smartphone flagship yang udah nggak pakai dapat kepala charger di paket pembelian. Jadinya dapat kepala charger 90 watt hypercharge untuk Poco X7 Pro ini menurut gue adalah salah satu kelebihan Poco X7 Pro dibandingkan dengan smartphone lain yang ada di kelasnya. Tapi sayangnya Poco X7 Pro ini nggak punya fitur bypass charging ya. Jadi padahal akan lebih komplit sebenarnya kalau misalkan Poco X7 Pro ini punya fitur bypass charging. Oke, sekarang kita bahas kameranya. Untuk kameranya sendiri, Poco X7 Pro punya kamera dengan setup dual kamera 50 megapiksel OIS untuk kamera utamanya, sementara untuk kamera keduanya itu menggunakan 8 megapiksel ultrawide kamera. Untuk hasilnya sendiri, menurut gue kemarin sempat bawa Poco X7 Pro ini buat foto-foto di Bandung, dan gue cenderung suka sama hasil foto-fotonya. Karena menurut gue hasil fotonya, ya warnanya cukup keluar, cukup vibrant, tapi tetap enak untuk dilihat, nggak terlalu berlebihan gitu. Yaudah, langsung dilihat aja hasil foto dan video dari Poco X7 Pro. Oke, tes perekaman video kamera belakang dari Poco X7 Pro. Kurang lebih kayak gini. Dia ada pilihan 720p, 1080p, sama 4K di 30 sama 60 fps. Ini 1080p 60 fps. Terus untuk yang 4K ada 24 fps kalau nggak salah. Pindah ke ultrawide, 1 kali, 2 kali, 1 kali. Ya, kurang lebih hasilnya kayak gini. Oke nggak kira-kira kamera perekaman video dari kamera belakangnya Poco X7 Pro? Boleh di komen ya. Oke, tes perekaman kamera depan dari Poco X7 Pro. Pilihannya cuma ada 1080p. Pilihannya ada 2 sebenarnya. 1080p sama 720p, cuman sama-sama di 30 fps. Nggak ada untuk 4K-nya. Kualitasnya kurang lebih kayak gini. Ini habis lari pagi. Coba aja lihat. Oke nggak? Paling segitu sih ininya yang bisa dikasih lihat untuk kualitas video dari kamera depan di Poco X7 Pro. Oke. So overall gimana experience pakai Poco X7 Pro dari sudut pandang non heavy gamers? Menurut gue Poco X7 Pro ini sangat oke untuk dipakai buat non heavy gamers, buat casual gamers kayak gue. Dari segi desain menurut gue cukup simpel dan elegan, nggak terlalu gaming banget. Kemudian baterainya gede, 6000 mAh, performance-nya oke kalau emang butuh. Kemudian fitur software-nya Hyper AI dari Xiaomi itu juga udah cukup banyak fitur AI-nya untuk memudahkan kita ngedit foto, ngedit video, atau bikin-bikin yang lain pakai fitur AI-nya ini udah cukup oke banget. Kemudian kameranya juga menurut gue udah cukup oke juga. Paling poin minusnya yang udah gue temuin adalah nggak ada bypass charging, kemudian
nggak ada slot SD card, nggak ada jack audio ya, walaupun itu udah umum ya. Kemudian satu yang mungkin gue rasa itu adalah speakernya menurut gue nggak terlalu bagus. Speakernya menurut gue output suaranya kayak apa ya, nggak terlalu oke lah. Tapi ya dari segala macam kelebihannya, kekurangannya nggak terlalu banyak. Cuman satu hal, di kelas 4-5 jutaan di kelas mid-range itu, bulan-bulan ini lagi banyak banget yang pesaingnya. Dari brand-brand sebelah dan lain-lain itu di range 4-5 jutaan lagi banyak banget dan boleh dibilang lagi cukup bagus-bagus banget gitu. Jadi pilihannya cukup beragam nih di mid-range kelas 4-5 jutaan. Tapi menurut gue Poco X7 Pro ini bisa jadi salah satu pilihan yang cukup oke. Oke, sekian dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, Grid sign out. Bye.